Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Kamis 31 Oktober 2024 merupakan lanjutan pertemuan perkuliahan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada pertemuan kemarin membahas mengenai landasan hukum jurnalisme, etika jurnalisme data, dan etika jurnalisme investigasi. Perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Landasan hukum jurnalisme, jaminan perlindungan hukum secara penuh meskipun telah diatur secara eksplisit pada pasal 8 Undang-Undang Pokok Pers tahun nomor 4 tahun 1999 yang berbunyi, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Kebebasan pers itu selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kebebasan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 junto pasal 28F Undang-Undang 1945. Amandemen keempat juga diatur secara tegas pada pasal Undang-Undang Pokok Pers nomor 4 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional tidak dikenakan penyesoran. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Selanjutnya yaitu mengenai etika jurnalisme data. Jurnalisme data adalah cabang jurnalisme yang memanfaatkan data besar dan analisis statistik untuk mengungkapkan cerita yang lebih dalam dan kompleks. Namun, penggunaan data dalam jurnalisme juga membawa tantangan etika yang unik. Aspek-aspek penting dalam etika jurnalisme data sebagai berikut. Dalam PowerPoint terdapat 6 poin etika jurnalisme data. Yang pertama ada akurasi dan kebenaran. Yang kedua ada transparansi. Yang ketiga ada privasi. Yang keempat keadilan. Yang kelima kemandirian. Dan yang keenam tanggung jawab. Selanjutnya, kelompok ini membahas mengenai etika dasar jurnalisme investigasi. Yang pertama ada perlindungan sumber. Yang kedua ada sumber anonim. Yang ketiga mencuri materi. Yang keempat etika menyamar dan merekam diam-diam. Yang kelima percakapan telepon. Yang keenam kamera tersembunyi hal-hal dan privasi. Yang ketujuh wajah tersangka. Yang kedelapan rekonstruksi atau reka ulang adegan. Selanjutnya membahas mengenai perbedaan antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Kedua jurnalisme ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengungkapkan kebenaran dan memberikan informasi yang memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Jurnalisme data berfokus menggunakan data besar dan analisis statistik untuk menggunakan dan mengungkap pola, tren, dan hubungan yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Metode pengumpulan, membersihkan, dan menganalisis data menggunakan berbagai alat dan teknik jurnalistik. Yang kedua, metode jurnalisme data mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data menggunakan berbagai alat dan teknik statistik. Yang ketiga, tujuan yaitu menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami, mengidentifikasi masalah sosial, dan memberikan wawasan baru tentang suatu isu. Diberikan contoh sebagai berikut: menganalisis data sensus untuk mengungkapkan ketidaksetaraan sosial, menganalisis data cuaca yang memprediksi bencana alam, atau menganalisis data keuangan untuk mengungkap praktik monopoli.
Materi terakhir yang disampaikan yaitu mengenai jurnalisme investigasi. Yang pertama fokusnya yaitu mengungkapkan tindakan yang tidak etis, korupsi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga. Yang kedua, metode yang digunakan yaitu seperti wawancara, penelusuran dokumen, dan pengamatan langsung untuk mengumpulkan bukti. Yang ketiga, tujuan yaitu untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, memberikan akuntabilitas, dan memicu perubahan sosial. Contoh yang diberikan, mengungkapkan kasus korupsi di suatu lembaga pemerintahan, mengungkapkan pelanggaran HAM, atau mengungkapkan praktik bisnis yang tidak etis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.